Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kita dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Dan kiranya berkat hari Sabat turun atas kita, karena hari ini adalah hari Sabat. Biarlah semuanya menjadi sukacita yang besar melingkupi kehidupan kita. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk hari Sabat-Mu, di mana Engkau menyertai kami 1 minggu yang lalu hingga pada hari Sabat-Mu. Kami di sini berkumpul Bapa dalam keadaan sehat dan kami bisa melaksanakan hari-hari kami sesuai kehendak-Mu. Di sini kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami berbicara dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya apa yang kami baca berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi sekarang langsung aja aku akan membaca untuk yang 4188. Kalian silakan baca tentang 187. Jadi dia berdekatan ya. Jadi di sini kita sebenarnya udah dikasih tahu Tuhan perbandingannya. Jadi dia dekat-dekat tentang penyangkalan Petrus yang kemarin, dan sekarang bagaimana juga ketika si Yudas juga melakukan kesalahan, kemana dia larinya? Apa yang dia lakukan? Waktu Petrus melakukan kesalahan, yaitu penyangkalan Yesus 3 kali, dia juga malu, tetapi dia tahu larinya kemana. Dia menangis dengan sungguh-sungguh, dengan sedihnya. Kemudian dia minta maaf bahwasanya dia telah berdosa, dan kita tahu pastinya kalau kita yang Kristen udah biasa pasti membaca Alkitab dan kita tahu bagaimana dia nanti matinya. Tapi nanti kita akan lanjutkan untuk pembahasan yang akan datang, mungkin setelah Yesus kita akan bahas lagi nanti. Dan pada saat ini kita akan bahas tentang Yudas, bagaimana dia juga melakukan kesalahan, kemana dia larinya ya. Jadi aku akan kasih ayatnya. Ayat tentang Yudas ini hanya ada di satu kitab ya, di Matius. Di kitab lain nggak ada ya, walaupun ada Yudas juga kitabnya, tapi di sini nggak ada. Biasanya kan di bawah judul ada ya. Ayatnya Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Kita udah baca tadi, silahkan kalian juga baca di rumah, dimanapun kalian berada. Buka Alkitab kalian, mau dari Alkitab langsung ataupun dari teleponnya. Kalau kita mengingat kembali bagaimana Petrus juga melakukan kesalahan. Petrus dulu ya, yang pertama menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika itu dia, pada saat itu langsung Tuhan juga menoleh ke dia, karena pada saat Yesus dihakimi sama imam-imam itu, Petrus kan mengikuti dia. Kemudian pada saat Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali, kemudian Yesus menoleh
ya. Kalau kita baca yang di Lukas dan Yohanes itu, kalian silahkan ingat lagi bahwasanya Yesus melihat dia dan kemudian Petrus lari menangis dengan sedihnya. Artinya tatapan Yesus itu membuat dia sadar, mengingatkan bahwasanya dia pernah mengatakan, "Tuhan, aku akan mengikut Engkau apabila semua orang meninggalkan Engkau." Tapi pada faktanya Tuhan langsung mengatakan, "Hari ini sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkalku 3 kali." Artinya kalian sudah nonton di videoku yang lalu ya. Jadi ayam aja yang biasanya dia pagi-pagi sekali bangun dan berkokok, sebelum 2 kali berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali. Jadi manusia ini kayak seperti kita ini udah sangat-sangat berdosa. Makanya kalau kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, hendaklah kita juga harus menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan kita tahu larinya kemana. Di sini kita baru baca, sebenarnya kalau Yudas melakukan hal itu pun, supaya katanya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Tetapi Yudas memilih untuk bunuh diri bahkan. Dia nggak memilih seperti Petrus, dia lari mengakui dosa, ya menyesal kemudian tidak mengulangnya lagi. Tetapi Yudas malah bunuh diri dan sangat disayangkan sekali. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus adalah pencipta. Seperti di firman kalau kita mau ingat, sekalipun dosamu semerah darah atau semerah kirmizi ya. Kirmizi kalau aku iseng-iseng waktu itu, apa sih kirmizi itu? Itu benar-benar kayak warnanya merah darah. Jadi akan disucikan Tuhan, akan dihapuskan Tuhan menjadi suci, dan itu lambangnya dibilang seperti salju. Kalau kalian nonton di videoku yang di Ulisian Braban, itu aku ada pernah mandi-mandi salju, dan waktu itu mungkin imunku tinggi sekali ya, dan aku nggak sakit, dan puji Tuhan waktu itu aku sampai lama juga di salju-salju itu, tetapi aku masih bisa lompat-lompat ya, yang pokoknya yang aktif lah. Nah, di sini aku mau tekankan bahwasanya kalau kita sudah dipilih Tuhan, kalau kita sudah menjadi anaknya Tuhan, hendaklah kita tahu, maksudnya gini, sadar kita, maksudnya aku ini anak raja. Dalam artian bukan jadi riak atau bukan jadi pongah gitu, atau bukan jadi, kalau orang Batak bilang itu bukan jadi tel gitu. Tel itu kayak misalnya sok-sokan atau tinggi hati. Bukan. Jadi yang aku mau kasih tahu ke kalian itu bahwasanya kita harus menyadari kita anak raja, kita anak Tuhan, kita anak penguasa, kita anak pencipta. Kalau kita bilang kita anak penguasa, pencipta, atau kita anak raja, kalau aku mau pinjam bahasanya, kalau dibilang orang Batak itu pasti dibilang boruni raja. Jadi semua boru Batak itu boruni raja. Tapi mungkin bagi kalian yang dengar, mana mungkin lah boruni raja, orang miskin gitu ya. Tetapi di sini bukan bicara tentang materi yang tanda kutip ya, yang kita bilang kaya raya dan sebagainya, bukan itu. Kalau boruni raja itu secara adat, jadi setiap orang Batak yang mempunyai perempuan dibilang itu boruni raja. Jadi bapaknya itu artinya itu ya, kalau dibilang boruni raja artinya putri raja, berarti bapaknya raja dong. Artinya semua orang Batak jadinya raja, siapa yang rakyat jelatanya dan ininya dan itunya. Tetapi ini seperti kayak simbolik bahwasanya perempuan orang Batak itu dibilang boruni raja, itu seperti kayak penghargaan. Tetapi bukan hanya dibilang boruni raja, tapi kita bukan behave like a daughter atau like a princess. Bukan hanya kita dibilang princess gitu kan, boruni raja atau putri raja, tapi behave-nya, perlakuannya, karakternya bukan seperti boruni raja atau bukan seperti putri raja. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya kita merasa kita putri raja, atau kita siapapun kalian lah, nggak usah hanya di adat Batak lah. Kalau kalian mau di suku manapun, pastinya punya adat dan ini dan itu ya. Kita nggak mau bicara tentang paling hebat kami, bukan seperti itu. Tetapi di sini siapapun kita, mau suku Batak, suku Jawa, suku Madura, suku Aceh, suku Nias, pokoknya suku lah, suku Minang dan sebagainya. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, kita anak raja. Semuanya kita anak raja. Kita adalah anaknya Dia. Jadi yang di sini aku mau tekankan, kita harus sadar. Ada ambulan lewat, jadi pasti bunyi-bunyi ya. Jadi ketika kita sudah menyadari kita putri raja, kita putri pencipta, kita adalah anak raja di atas segala raja ya. Jadi udah ada raja, tapi di atasnya
artinya kita pun harus menyadari itu, dalam arti bukan pongah itu tadi, bukan bukan tinggi hati, tetapi kita malah behave. Jadi karakter kita, sifat kita juga harus menjadi putri raja. Makanya kalau kita nonton, atau di sini kan masih di Belanda ini masih king ya juga ya simbolnya mereka, walaupun ada juga perdana menteri, tetapi mereka juga punya raja di sini dan ratu dan juga putrinya. Dan di sini juga aku baru nonton kemarin Putri Amelia, itu adalah putri William Alexander dan Maxima. Itu putrinya yang paling gede. Pastinya kalau turun takhta bapaknya pasti jatuhnya ke Amelia. Tapi kalau mau kita lihat bagaimana dari wawancara, bagaimana waktu itu kan dia udah 18 tahun ya diwawancara. Aku lihat nontonnya sekilas gitu, dan bagaimana dia behave-nya atau bagaimana perlakuannya ketika para ibaratnya orang-orang yang penting di daerah kerajaan itu, di lingkungan kerajaan itu mewawancarai dia, bagaimana dia juga the first speech katanya, pidato pertama kali putri raja ini gitu. Jadi bagaimana cara duduknya, ya ini yang simpel-simpel aja lah. Dari mulai dia jalan, dari mulai dia berbicaranya bukan kayak gini ya kan. Kalau kita aja kadang-kadang duduk kayak gini ya. Kalau aku mau ingat waktu aku di gereja, aku kan duduknya itu kayak nyantai gitu kan, agak bungkuk gitu. Selalu abangku tuh dari belakang dia seperti kayak dia dorong itu punggungku, dia dorong kayak gini supaya aku langsung kayak gini. Tadinya aku kayak gini duduknya, jadinya seperti gini. Artinya coba bagus gitu duduknya, yang tegak gitu, yang ibaratnya seperti kalau kita bilang itu seperti kayak berkarisma, atau mungkin duduknya itu yang sopan, atau mungkin duduknya itu yang teratur gitu, bukan yang lece-lece kayak gitu ya, bukan. Jadi abangku tuh pasti selalu dia itu memperhatikan aku, mungkin karena aku adik ceweknya dan aku perempuan satu-satunya. Dia pokoknya mungkin next time kalau misalnya aku di Ulisian Brabant, kalian nonton, suatu saat aku akan cerita bagaimana masa kecil aku dan sebagainya gitu ya. Tetapi di situ aku ingat abangku tuh selalu dia dorong punggung aku, karena aku selalu duduknya kayak gini kan, kayak orang nggak punya tulang gitu. Jadi dia dorong dari belakang, dia dorong kayak gini, pakai tangannya dia dorong ya gitu. Terus aku langsung gini. Jadi pada saat si Amelia yang aku bilang tadi, yang si putri raja ini ya, anaknya William Alexander dan Maxima itu, dia itu waktu aku lihat videonya, dia selalu duduknya tegak. Kemudian pandangannya juga ya, nggak yang kayak orang nggak punya harapan gitu, atau kayak orang yang meskipun mungkin dia muda dan nggak tahu semuanya, tetapi dia itu seperti seolah-olah ibaratnya. Makanya di Amsal juga ada dibilang, ini ayatnya ada di Amsal 17 ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi ketika orang bodoh itu diam, kayak orang itu sebenarnya dia mungkin lagi kayak mencerna ini apa yang terjadi dan sebagainya. Tapi ketika dia berbicara, orang akan memikirkan, wow dia pintar, dia ini. Jadi mungkin kesannya kita itu kayak sepele ya. Dari mulai kita cara duduk, dari mulai kita menatap, dari mulai kita berbicara dengan orang lain, itu kan pasti orang memperhatikan kita. Mau nggak mau orang memperhatikan kita. Ketika aku waktu itu juga kurang banyak pengalaman ya, waktu pertama awal-awal aku kerja jadi resepsionis, itu banyak sekali yang aku dimarahin harus make up, yang harus aku wajahnya harus cerah, harus ini, harus itu, kemudian senyum. Aku di video-video lalu aku udah kasih tahu kalian, aku dulu orang yang gak suka senyum, karena kayaknya mungkin karena dari keluarga itu ya bukan orang yang harus kita ibaratnya kerja keras gitu ya. Jadi nggak ada yang ketawa-ketawa, yang memang kita ketawa sama keluarga gini, tapi seperti kayaknya berat gitu. Jadi aku nggak yang murah senyum gitu orangnya. Bangsanya itu ibaratnya yang nggak murah senyum. Tetapi ketika aku belajar ya, waktu aku jadi resepsionis, walaupun itu di luar dari tabiatku sendiri, tetapi waktu aku bekerja ya harus profesional gitu. Meskipun dalam hati kita mungkin lagi kecewa, lagi marah, lagi stres dan sebagainya, tapi waktu kita kerja kita harus greeting sama tamu ya, kita harus smile ya. Jadi kita harus belajar semuanya, dan itu aku pelajari. Bukan gampang, aku juga butuh proses. Nah, ketika sekarang masuk kita ke dalam firman Tuhan ini, bagaimana
ketika Yudas menyesali juga, dia bilang kan aku telah berdosa. Sama seperti Petrus, dia lari, dia menangis, dia mengaku kalau dia telah berdosa. Jadi dia berdoa minta ampun Petrusnya, bukan dia bunuh diri. Tetapi faktanya si Yudas ini dia malah bunuh diri. Dia memang lari, dia ibaratnya seperti kayak mau menyadarkan si imam-imam yang dia terima uangnya waktu dia jual Tuhan Yesus. Dia bilang, aku telah berdosa terhadap orang benar ini, katanya. Kemudian si orang-orang Farisi ini, imam-imam ini bilang apa? Itu bukan urusan kami, itu urusanmu. Dan ketika itu, malah si Yudas pergi, dia lempar katanya, sebelumnya dia lempar uang 30 keping perak itu ke dalam bait suci, atau kalau sekarang ya ke gereja ya, dilempar sama dia pergi, kemudian dia bunuh diri. Dia menyesali dosanya, tetapi dia tidak bertobat, malah dia mengakhiri hidupnya. Kalau kita dengar sering, katanya kalau orang Kristen apalagi bunuh diri, itu nggak masuk surga. Dan aku cari-cari tadi ayatnya, ya ini aku ada dari Google gitu, tapi aku belum tahu referensi-referensi yang tentang bunuh diri ini apakah benar-benar nggak masuk surga apa enggak. Cuman aku ada baca di sini, ya ini aku langsung baca aja. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita sendiri adalah bait Allah. Kita gerejanya. Makanya aku di tempat kerja juga ada teman yang aku tanya, oh kamu lebih tenang, gini-gini, kita cerita. Iya, katanya, kamu rajin berdoa. Iya, kata temanku itu ya, laki-laki dia, orang Meksiko. Aku bilang, kamu gereja di mana? Dia bilang, I'm the temple, katanya. Jadi dia mungkin zaman sekarang apalagi COVID ini kan agak susah ke gereja. Tetapi dia langsung mendeklarasikan bahwasanya dirinya adalah temple atau gereja. Karena memang Tuhan sudah bilang tubuhmu adalah bait Allah, atau dirimu ini sendiri adalah gereja atau tempatku, kata Tuhan. Jadi kalau ada orang mau memusnahkannya, pasti Tuhan akan memusnahkan dia, katanya, atau orang itu. Jadi kalau untuk mungkin ayat-ayat yang kalian tahu di mana kalau bunuh diri itu pasti neraka atau sebagainya, kalian tinggal tulis di kolom komen. Aku juga bisa belajar dari kalian ya. Jadi kita sama-sama berdiskusi. Jadi bukan ada di sini sok pintar, merasa sok ini dan itu, bukan. Jadi kalau kalian lebih tahu, pasti kolom komen, silahkan kalian menulis di kolom komen. Di situ aku persilahkan kalian, aku bisa belajar dari kalian. Yang pasti di sini adalah kita belajar seperti di video yang lalu aku bilang, kita sudah tahu perbandingannya Petrus dan Yudas. Sama-sama melakukan kesalahan. Jadi tidak ada di depan Tuhan, tidak ada besar kecil. Semuanya melakukan kesalahan. Yang Tuhan mau adalah kita tahu kemana kita jalan pulang. Yang Tuhan mau kita ini sadar, kita ini anak raja, anaknya Dia. Jadi kita harus bersikap seperti anak raja. Seperti yang aku bilang tadi ya. Kesannya kok enak banget jadi putri raja, dan ini ternyata itu banyak sekali aturan. Dan kalau kita mau baca kerajaan-kerajaan keluarganya, dari mulai mereka itu lahir pun sudah disoroti, sudah diajari ini dan itu. Jadi semuanya bebannya juga ada. Jadi bukan kita bilang, oh enak si ini, si enak ini. Semuanya ada juga bebannya. Jadi bukan hanya bilang enak, tapi mereka nggak tahu itu bebannya itu seperti apa. Jadi semua yang udah dikasih Tuhan itu sudah pada porsinya terhadap kita. Dan ini aku juga mau ketemu sama guruku, guru bahasa Belanda, dan sebentar lagi. Jadi sampai di sini video aku ya. Kalau kalian punya komen, saran, dan sebagainya, silakan ditulis di kolom komen. Dan kita bisa berdiskusi juga. Dan untuk pastinya channel ini, channel 2 aku itu, kalau kalian juga semua punya komen atau apapun, silakan kalian komen. Itu bisa evaluasi aku untuk memajukan channel YouTube aku. Dan terima kasih sudah nonton juga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Kami belajar Bapa dari Petrus dan Yudas. Bagaimana mereka melakukan kesalahan, tapi mereka mempunyai dua perbedaan, mempunyai dua reaksi, di mana Petrus langsung menyesal, lari, dan dia tahu larinya kemana. Tetapi Yudas, dia menyesal, tapi dia melakukan hal yang salah. Bapa di sorga, apapun itu ya Tuhan, biarlah itu menjadi pelajaran buat kami. Supaya kami mencontoh Petrus, menyesal dan lari kepadamu, meminta maaf dan tidak mengulangnya lagi, yaitu pertobatan. Jangan biarkan kami ya Tuhan direbut oleh iblis ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menaungi kami dengan kasih setiamu. Ingatkan kami, ajari kami Bapa, karena kami orang yang lemah. Hari Sabat-Mu Tuhan, kiranya
menjadi berkat buat kami masing-masing. Anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana, dimanapun mereka berada yang sakit. Dimanapun sakitnya ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Yang kehilangan orang yang terkasih, biarlah kiranya mereka mendapat penghiburan. Yang sedang bergumul, memaafkan dirinya sendiri, keluarganya, orang-orang, temannya, dan siapapun yang pernah menyakitinya. Kiranya dia juga bisa memaafkan dirinya, orang-orang yang menyakiti hatinya. Anakku berdoa untuk orang-orang yang mencari pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan pekerjaan, rezeki, supaya mereka bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya Engkau sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat sahabat turun atas kita. Amin.